Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di Zoom Alasani. Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah kita akan mengadakan penguraian dari surat Al-Humazah yang pagi ini akan diuraikan oleh Bunda Metra. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu yang lain untuk bisa menyimak dan kalau perlu di-mute saja supaya dari hasil rekaman ini nanti bisa lebih jelas. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Metra seperti urutan biasanya. Pertama Bunda bacakan dulu, ya, Ya, kemudian dipenggal, kemudian diuraikan, kemudian arti per ayatnya, dan selanjutnya sampai di akhir. Kami peserta tidak akan memberikan apa penjelasan atau pertanyaan apapun. Jadi Bunda langsung sampai di ayat terakhirnya. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Joko telah memberikan kesempatan buat saya, juga Bu Sista dan sahabat-sahabatku semua. Saya akan mencoba menguraikan surat Al-Humazah. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Selanjutnya saya akan memenggal surat Al-Humazah. Penggalan pertama wailun, penggalan kedua li, penggalan ketiga kulli humazatin, penggalan keempat lumazatin. Ayat kedua, penggalan pertama allazi, penggalan kedua jamaah, penggalan ketiga malan, penggalan empat wa, penggalan kelima ad-dada, penggalan keenam u. Ayat ketiga, penggalan pertama yahsabu, penggalan kedua anna, penggalan ketiga mala, penggalan keempat u, penggalan kelima akhlada, akhladahu. Ayat keempat, penggalan pertama kalla, penggalan kedua la, penggalan ketiga yunbazan, yunbaza, penggalan keempat na, penggalan kelima fi, penggalan keenam hutamati. Ayat kelima, penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga adra, penggalan keempat ka, penggalan kelima ma, penggalan keenam hutamati. Hutamatu, oh ketinggalan ininya. Ayat ke-6, penggalan pertama narullahi,
Penggalan kedua, muqadatu. Al-muqadatu. Ayat ke-7, penggalan pertama, allati. Penggalan kedua, tattali'u. Penggalan ketiga, ala. Penggalan keempat, al-afidati. Penggalan 4 ya. Ayat ke-8, penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, ha. Penggalan ketiga, ala. Penggalan keempat, him. Penggalan kelima, musadatun. Ayat ke-9, ketutup ayat ke-9, penggalan pertama fi, penggalan kedua amadim, penggalan ketiga mumat dadatin. Ayat pertama ada 4 ya. US Surat Quran 104 Al-Humazah ada 9 ayat. Ayat pertama ada 4 penggalan, ayat kedua ada 6 penggalan, ayat ketiga ada 5 penggalan, ayat keempat 6 penggalan, ayat kelima 6 penggalan, ayat keempat 6 penggalan, ayat kelima 6 penggalan, ayat ke-6 2 penggalan, ayat ke-7 4 penggalan, ayat ke-8 5 penggalan, ayat ke-9 3 penggalan. Kata B. Cirinya ada sukun di akhir kata. Ayat pertama dari wailun. Penggalan pertama wailun. Aduh, kok itu masuk suara ini ya? Ya, coba di mute yang apa? Yang lagi Zoom di tempat lain. Penggalan pertama wailun. Bentuknya kata benda murni. Ada di Mahmud Yunus 508, artinya celaka. Penggalan kedua, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ketiga, kulli humazatin. Kayaknya katanya ketinggalan. Ciri kata benda pertama, ini bentuknya kata benda murni. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kulli bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya kullun. Karena ada huruf jar, li, jadi kullin. Karena bermajemuk atau ini tanwin hilang. Akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 380, artinya setiap. Kata keduanya humazatin. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, kasrah tain di akhir. Akar kata hamaza, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alatun. Ada di Mahmud Yunus 486, artinya pengumpat. Jadi arti kata benda majmuk kulli humazatin, setiap pengumpat. Penggalan keempat, lumazatin. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Akar kata lamaza, cirinya kasrah tain di akhir. Akar kata lamaza, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alatun. Ada di Mahmud Yunus 402, artinya pencela. Jadi arti dari ayat pertama, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-Humazah ayat 2, penggalan pertama, al-lazi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya orang yang.
Penggalan kedua jamaah, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata jamaah, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 91. Artinya dia telah mengumpulkan. Penggalan ketiga malan, bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri fathah tain di akhir. Akar kata mawala menjadi mala. Terdapat kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 433. Artinya banyak harta. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan kelima, ad-dada. Bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata ada, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 256. Artinya dia telah menghitung. Penggalan keenam, hu, bentuknya kata ganti objek. Artinya nya. Jadi arti dari keseluruhan dari ayat 2, orang yang dia telah mengumpulkan harta dan menghitungnya. Selanjutnya ayat ketiga, penggalan pertama, yahsabu. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya di awal, domah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata hasiba. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus 102. Artinya dia sedang atau akan mengira. Penggalan kedua, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ketiga, malahu. Malahu bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Mala bentuknya kata benda kata kerja. Akar kata mawala menjadi mala. Terdapat kaidah 1 sia poin 2. Pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 433. Artinya harta benda. Kata kedua, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Jadi, arti dari kata benda majemuk, harta bendanya. Keempat, penggalan keempat, akhlada. Bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata kholada, pola af'ala. Ada di Mahmud Yunus 119 dengan arti dia telah mengekalkan. Penggalan kelima, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti keseluruhan dari ayat ketiga, dia mengira bahwa harta bendanya telah mengekalkannya. Selanjutnya, Al-Mazah ayat 4, penggalan pertama, kalla, bentuknya huruf bermakna, artinya sekali-sekali tidak. Penggalan kedua, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketiga, yanbaza, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, pasif. Ciri seharusnya yun bazu, karena ada non tasdik sesudahnya, jadi yun baza. Jadi cirinya yu di depan. Pelaku huwa, akar kata nabaza, pola fa'al, polanya fa'ala.
Ada di Mahmud Yunus halaman 437. Artinya dia akan dibuang. Penggalan keempat, non tasdid. Bentuknya huruf bermakna, artinya benar. Ini adalah huruf penekanan, benar-benar. Penggalan kelima, fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan keenam, al-hutamati. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Ciri diawali huruf jar, fi, alif lam, dan tamar butoh. Aslinya al-hutomatun. Karena ada huruf jar di depan menjadi al-hutomatin. Karena ada alif lam, tanwin hilang. Akar kata hatoma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alatun. Ada di Munawir 276. Artinya api yang menyala-nyala. Arti keseluruhan ayat 4, sekali-sekali tidak. Sungguh dia benar-benar akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka hutoma. Selanjutnya, Al-Humazah ayat 5, penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga, adra, bentuknya kata kerja lampau, ciri, fathah di akhir. Pelaku, huwa, akar kata doraya, dibaca doro. Pola, af'ala, ada di Munawir 401. Dia telah memberitahukan. Penggalan keempat, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan kelima, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keenam, al-hutomatu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Cirinya alif lam di awal, tamar butoh di akhir. Akar kata hatoma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alatun. Ada di Munawir 276. Artinya api yang menyala-nyala atau neraka hutoma. Arti keseluruhan ayat 5, dan apakah neraka hutomah telah memberitahukan engkau? Ayat ke-6, penggalan pertama, narullahi, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari naru dan allahi. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda kedua berakhiran kasroh, allahi. Naru, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Akar kata nawaru menjadi naru. Terdapat kaidah 1 sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Munawir 1474. Artinya neraka. Allahi, artinya Allah. Jadi arti dari kata benda majemuk narullahi, neraka Allah. Penggalan kedua, al-muqadatun. Bentuknya kata benda pelaku pasif. Ciri kata benda alif lam di awal, mu dan tamar butoh. Ciri pelaku pasifnya mu, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Akar kata waqoda, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alatun.
ada di Mahmud Yunus 504 yang berarti yang dinyalakan. Jadi arti ayat ke-6, neraka Allah yang dinyalakan. Ayat ke-7, penggalan pertama allati. Allati bentuknya kata petunjuk, kata penghubung. Kata penghubung tunggal, artinya dia yang. Penggalan kedua, taqtali'u. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri tak di awal, domah di akhir. Pelakunya hia, akar kata tola'a. Ini yang belum dibetulin ya Pak Ustadz nih. Yang ini saya bacakan yang udah dibetulin aja. Kasih ciri ta di awal, domah di akhir. Aslinya tatok tali'u. Tatok tali'u. Jadi ta pertama, ta KKSAD. Ta kedua, ta pola. Dengan pola ifta'ala, ta dan to melebur menjadi to tasdid. Ada di buku materi halaman 39. Pelaku hia, akar kata tola'a, pola ifta'ala ada di Mahmud Yunus 238. Engkau sedang akan datang. Atau dia sedang akan datang. Penggalan ketiga ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan keempat al-afidatun, al-afidati. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda diawali huruf jar dan alif lam. Akar kata fa'ada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'ilatun. Ada di Munawir 1029. Dengan arti mengenai hatinya. Jadi arti ayat ke-7 yang akan datang sampai mengenai hatinya. Ayat ke-8, penggalan pertama inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua ha, bentuknya kata ganti objek, artinya dia. Penggalan ketiga ala, bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan keempat penggalan keempat him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan kelima musadatun, bentuknya kata benda pelaku pasif subjek tunggal. Ciri kata benda diawali mu, tamar butoh, dan ciri subjek tunggalnya domah tain. Ciri pelaku pasifnya mu dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Akar kata wasada, pola kata kerja af'ala, pola kata benda pelaku pasifnya muf'alatun. Ada di Mahmud Yunus 500, halaman 500 yang ditutup. Arti keseluruhan ayat 8, sesungguhnya dia atau api neraka yang ditutup atas mereka. Ayat ke-9, penggalan pertama fi, bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan kedua amadin, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri diawali huruf jar fi. Tanwin kasrah tain di akhir kata. Akar kata amada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus 280, artinya tiang. Penggalan ketiga
Mumaddadatin. Bentuknya kata benda pelaku pasif objek tunggal. Artinya cirinya ciri kata benda diawali mu, tamarbutoh dan kasrohtain di akhir kata. Ciri pelaku pasif mu, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Akar kata madda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mufa'alatun. Ada di Mahmud Yunus 414 yang artinya yang dipanjangkan. Arti dari ayat ke-9 Al-Humazah pada tiang yang dipanjangkan. Arti Ya, lanjut. Nggak apa-apa udah. Arti keseluruhan QS surat 104 Al-Humazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, orang yang telah mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Sekali-sekali tidak. Sungguh dia benar-benar akan dibuang ke dalam neraka hutomah. Dan apa dia telah memberitahukan apa itu neraka hutomah? Api Allah yang dinyalakan, yang akan datang sampai mengenai hatinya. Sesungguhnya dia atau api neraka yang ditutup atas mereka pada tiang yang dipanjangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.